Halo teman-teman, balik lagi di podcast obrolan gak perlu, tapi perlu. Yoi. Hari ini gue kedatangan tamu yaitu yang lagi viral nih, Waduh. ya kan? Yang lagi viral nih yaitu Mas Agung Sadana. Halo. Sadana Agung, Mas. Oh, Sadana Agung. Orang suka dibalik-balik ya. Ini, padahal bukan di Malang loh ini. Kalau di Malang dibalik-balik biasa. Gokil ya? Orang perpaduan antara Cohernes sama abang-abang agak lain, Mbak. Penulisnya Muhatli Aco, Mbak. Udah jelas. Aduh, kapan ya? Mau juga Bang Udin, mau juga. Enggak, gue gini aja deh. Emang Bang Udin udah nonton, Bang Udin? Jadi, kerja bro. Parah banget gimana nih? Mau review nih Enggak, jadi gue disclaimer dulu. Gue sengaja biar ketemu pemerannya dulu, baru gue nonton. Gitu. Ngeles-ngelesnya nih. Janji nonton. Janji gue nonton. Nonton. Janji. Meskipun memang sebulan nanti masih tayang kan, ini kan agak lain kan. Iya. Orang rencana kata Pak Dipa produsernya ini di bioskop mau 2 tahun apa katanya. Wih. 2 tahun bro. Dibom terus. Biar awal. Enggak, gue pasti nonton. Asik, nonton. Nah, dulu. gue udah ketemu nih sama orang yang nonton, sama yang main. Jadi nanti gue nggak kaget, gue udah sama dia nih, udah ketemu, ya kan? Hampir seminggu sekali, enggak juga ya. Rutin. Sebenarnya kita ada project yang bareng juga ya. Perlu disebutin nggak? Boleh disebutin, boleh. Lah ini kan channel siapa sih ini nih, upload di siapa ini sebenarnya? Sebenarnya kita ada program politik, ngobrol politik. Iya, tapi kita hari ini jangan ngobrol politik ya, bosen. Ini kita jeda-jeda tongkrongan aja. Iya, juga tongkrongan. Lu kayak Pak Prot gimana tuh Pak Prot tuh? Ini, ampun. Ini maksudnya, ini kenapa ada cameo-nya di depan sini? Lu agak sini. Ada foreground-nya. Ada foreground-nya. Ini maksudnya sebenarnya ikut ngobrol apa emang jajan sendiri-sendiri sih Suryo? Jajan sendiri Pak. Gak dapat bangku mas, gak dapat bangku. Gak dapet bangku ya? Pura-pura gak kenal. Pura-pura gak kenal ya. Lu gak kenal gue beneran berarti. Mahal banget nih channelnya nih. Sampai ada foreground-nya orang. Mas, lu pertama main film itu gimana Mas? Lu pertama kali deh ketika lu lihat biang lala setinggi itu gitu loh Mas. Kemarin sih ya sempet kaget ya karena waktu awal ditawarin nggak nyampe situ obrolannya, tapi ternyata begitu waktu reading terus tiba-tiba Bang Aco, lu bisa manjat kan Dan? Sosial Bang, maksudnya kirain manjat sosial. Kalau itu agak susah Bang, saya sebenarnya nggak biasa kan. Terus? Biang lala katanya, gimana tuh? Orang naik biang lala dari dalam bukan dari luar ya kan? Nggak bisa nih. Udah akhirnya cuman dilihatnya sih ya jadi project yang challenging aja. Oke. Jadi project Nah, yang challenging. gua kan ya walaupun gua belum nonton ya, tapi gua dapat bocoran nih. Lu jatuh, lu lumpuh, ya kan? Terus lu ada kesusahan tersendiri gak sih? Peranin film tuh? Meranin ini sih ada ya, tetap ada hal-hal yang akhirnya kayak dipikirin banget gitu. Karena kan di sini juga perannya si karakternya kan namanya Obed. Si Obed ini kan punya kondisi spesial, yaitu dia bisu gitu, dia nggak bisa berbicara dengan baik gitu. Jadi kalau background story-nya itu si Obed ini dibangun ketika kecil tuh kena trauma di kepala Bang. Terus ganggu ke motorik di mulut. Akhirnya dia ketika setiap kali mau bicaranya agak berusaha, dia bibirnya sampai mencong gitu, makanya kurang jelas. Cuman yang saya akhirnya kan sempat ada kekhawatiran juga ya, apakah bisa nih memerankan Obed. karakter Obed yang kondisinya spesial kayak gini gitu. Bahkan ketika baca skrip tuh akhirnya yang bikin saya akhirnya oke dan berani untuk ambil karakter ini tuh karena si Obed ini dengan kondisi spesial yang dia punya, dia diterima oleh lingkungannya. Diterima untuk bekerja di sebuah pasar malam. Bosnya pun baik. Di satu sisi karakter Obed ini juga karakter yang apa ya, yang jadi plotnya di sini, dan
jadi plot ceritanya, tapi juga jadi karakter yang membela kebenaran, jujur gitu sebenarnya. Oke, gua nggak bisa bayangin sih gua nonton tuh film Wah, sebenarnya. ini emang harus nonton. Sebenarnya Emang gua- harus nonton ini. Ini kan di bioskop lagi viral nih. Kok bisa? Selo, Udah nggak 7. boleh sombong, nggak boleh Ini sombong. tayang aja tuh udah berapa juta ini. Nggak boleh sombong. Di bioskop, lagi viral, yaitu udah menyentuh angka berapa? Ini waktu ini di syuting udah di 7,8. Wah, Udah di 7,8. gila bro, 7,8 juta lo bayangin. Itu Bisa kali pinjam 100. kok pinjem kasih. Enggak. Tolong ini malah semuanya minta ntar. Saya khawatir juga akhirnya. Ini Iya kan? pengennya sih nyombong. Hmm. Tapi ini bonusnya kan masih proses ini. Oh gitu. Semoga nanti segera turun ya ini, tapi Amin. Amin ini, tapi Pak produser sudah bilang bonus ada. Bahkan nggak cuma buat pemain, semuanya dapat. Dari Ko Ernest. Dari Ko Ernest dan Pak Dipa. Wah. Produsernya nih. Mantap Ko Ernest. Mantap, respect Ko Ernest. Nah, lu ketika udah viral begini, lu jalan kemana-mana banyak orang yang kenal dong, banyak. Wah ada Mas Adan Agung nih kayak gitu. Beberapa ada yang nyapa memang, Hmm. tapi karena beberapa bulan terakhir lebih banyak di Jakarta. Jakarta ini kan ketemu artis sering pasti ya, Bang, ya kan? Betul. Sehingga kayaknya orang-orang tuh nggak Se-expect yang nggak kayak se-ekspresif kalau misalnya saya jalan di daerah gitu yang mungkin jarang. taraf artisnya lebih jarang gitu. Jadi selama di Jakarta sih orang nggak kan kelihatan kan, kadang kita tuh jalan ya. Ada orang ngomongin tuh kadang kan kerasa kan ada Iya. yang gini kan. Bukannya GR ya, tapi masa kebetulan kok terus ya kan nggak ngomongin ya, maksudnya kayak katanya kayaknya ada diomongin kebetulan, GR banget diomongin belum tentu lah, tapi setiap jalan ada nih begini kan, berarti kan ada yang ngomongin. Ini buat temen-temen yang kadang pengen ngomongin artis siapapun ya, ini ya bukan tentang saya ya, tolong pastiin kalian kalau mau sembunyi-sembunyi ya pure, jangan ketahuan. Ngumpet dulu dong berarti. Jangan terus kayak orangnya di depan, terus kayak ini yang Dana itu kan. Saya mau pura-pura nggak denger kok jelas. Maksudnya Lah, lu nggak ngomong langsung. Gue ini orangnya nih kayak gitu. sesekali juga kadang betul. maksudnya jangan kesannya ngomongin di belakang tapi orangnya Kedenger ada. denger. Iya. Maksudnya, orang kadang pengen bisik-bisik tapi jelas. Nah, dari film itu apa yang kita dapat mengedukasi, apa yang kita dapat untuk masyarakat? Sebenarnya kalau dari tujuan Bang Aco sendiri dari awal cerita apa pesan moralnya? Nggak ada. Bener ini film hiburan semuanya untuk semuanya gitu. Kalau ada pesan positif yang bisa diambil silahkan. Oh iya. Cuman saya sendiri sebagai pemain dan nonton juga ya Oh, kan. iya. Nonton sampai 3 kali loh. Iya. Saya main aja sampai 3 kali. Kok bisa ada orang yang belum nonton tuh kan aneh gitu Nggak. kan Bang, maksudnya kan. Ya ampun. Abang udah nonton, maaf ini Bang. Udah nonton. Abang udah nonton? Sudah mas. Astagfirullah. Kecewa. Satu kantor. Ini kan nggak make sense ya istilahnya ya. Ini sih no offense ya, tapi parah sih. Maksudnya. Tapi gue janji gue bakalan nonton. Asik. Gue bakalan nonton, tapi ada awalnya gue pengen nonton itu kemarin karena nggak ada syuting. Cuman gue tahu lu mau datang hari ini dan gue nunggu ketemu orangnya. Setelah itu baru gue itu tahu gitu. Ini tukang bajai aja kesalip nih kalau modelnya kayak gini. Sweat. Ngeles terus. Wah, aduh. Di sini ada bioskop dekat kok. Nanti gue nonton. Nanti baru tuh pesan-pesan. Nanti gue kirim ke tag lu ya. Gue tag lu ya di Tag Instagram dong. ya. Tag dong, Iya. Bang. Gue nonton nih gitu ya. Ah, gitu, laporan. Laporan ya. Jangan minta fotoin yang lain. Ntar minta fotonya Mas Danang yang kemarin waktu nonton ada tiketnya enggak. Ntar minta. Oh iya Mas, ada nggak Mas? Ntar tiba-tiba tiketnya masih Februari awal ya. Ketahuan kalau tiket lama. Kalau Nah. pesan moral ya paling ini sih
Yaitu Hiburan ya? si hiburannya tentu bisa didapat. Oh. Terus kasih ibu, betul, menyayangi orang tua gitu. Nggak semuanya kadang kita tuh berekspektasi tentang bagaimana cara membahagiakan orang tua, padahal orang tua tuh cara membahagiakannya mungkin lebih simpel dari apa yang kita pikirin. Betul. Nggak harus dengan harta yang seberapa melimpah, tapi dengan deket, yang penting terus komunikasi gitu juga bikin senang orang tua juga ternyata. Gue udah 2 bulan kayaknya nggak komunikasi sama orang tua gue. Oh iya bang, kangen nggak tapi sama ibu? Kangen. Tapi gue telepon dari pagi nggak diangkat-angkat. Sebenarnya nggak diangkat karena beliau sedang perjalanan Kemana ya? ke Surabaya terus. Nggak kesini ya emang pindah. Surprise-nya adalah dipindahkan jauh ternyata ibu. Lo intens ya untuk komunikasi sama orang tua? Saya cukup intens, hampir setiap hari pasti telepon. Oh. Karena kan jauh bang, karena mumpung jauh jadi Sorry ya mak. kalau bisa telepon. Sorry ya mak. Ya mungkin habis gue telepon dari pagi gitu kan. Tapi nggak diangkat mungkin Belum. karena lagi Kesibukan. ada aktivitas. Oh gitu. bos ini pasti nih ibunya. Amin mak. Kira bos mak. Sibuk workaholic biasanya kan bang kalau susah ditelepon kan. Dari dulu kebiasaan emang waktu muda di rumah sama bibi aja. Biasanya jarang ngobrol sama orang tua karena orang tuanya sibuk berbisnis biasanya. Enggak sih. Karena gue itu banyak kenangan sama nyokap gue. Ini namanya anak ya banyak kenangan ya. Gimana? Jadi tuh masa kecil gue bisa dikatakan bahagia enggak. Tapi gue bersyukur. Tapi gue ditinggal orang tua laki-laki, bapak itu dari umur 6 tahun. Single parent Single terus. parent terus. Oh sama ibu saya juga sendiri di rumah. Sendiri ya? Ya bapak meninggal waktu SMP dulu. Oh, iya sama. Gue tuh dari umur 6 tahun udah ditinggal sama bapak. Nah, setelah ke Jakarta ya di situ gua mulai agak kurang tuh berkomunikasi tuh. Bang Udin itu asli mana sih? Orang tua di mana ini berarti? Gua di Pemalang, Orang tua di Pemalang, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Tapi gua medoknya udah hilang nih nggak kayak lu. Iya, udah Jakarta banget aksennya. Gue udah ngomongnya gue. Iya. Saya aja nggak pede lah ngomong gue di Jakarta. takut orang keganggu malah. Gue Iya. malah. Kalau gue sih pribadi menganggap bahwa orang tua gue tuh ya orang tua tinggal satu dan gue harus bisa bahagiain kayak gitu sih. Patokannya seperti itu. Tapi ya untuk komunikasi beberapa bulan ini jarang banget. Oh, lagi jarang banget. Lagi jarang banget. Tapi di rumah banyak keluarga, Bang Udin. Di Maksudnya rumah orang ada tua ada beberapa keluarga. kakak gua ada semuanya. Oh, ada kakak. Ada. Iya. Nah, kalau menurut lu nih, kalau diibaratkan ketika lu udah sukses kayak sekarang nih, alhamdulillah lu udah sukses. Amin. Tapi lu tuh tetap rendah hati, itu gimana cara jaganya tuh? Lu nggak sombong sama orang, lu tetap nyapa. Biasa kan ada juga yang seperti itu, tapi kita sebut oknum ya. Nggak tahu aja Bang Udin. Gitu. Baru dibangun baik kenapa terus sombong ya? Enggak, soalnya kan saya juga sebenarnya kalau di Jakarta ini salah satu bagian untuk ngontrol saya juga. Ketika di Jakarta kan frekuensinya kan lebar ya. Artinya tuh circle-nya ya. Tingkat ekonominya tuh dari yang paling bawah sampai yang kita nggak nyangka ada tuh orang punya duit sebanyak itu tuh kan ada kan. Ada. Sehingga nggak bisa sombong, nggak bisa sombong karena di atas saya udah jelas banyak gitu. Sehingga kayak jadi malah akhirnya sih saya nangkapnya kayak ya apa sih mau disombongin orang banyak kok yang masih lebih lagi gitu. Jatuhnya lebih kepada bersyukur aja. Ternyata dapat kesempatan bisa sebesar ini. Justru lebih kagetnya itu. Oh ternyata bisa dapat kesempatan main di sebuah film yang fenomenal yang Betul. meskipun jujur nih Bang, dari awal reading itu kan baru baca naskah. Iya betul. Ketemu Bang Aco, penulisnya Bang Aco, ketemu abang-abang agak lain kayak Ernest, begitu dibaca udah yakin ini film ini box office gitu, paling nggak penontonnya banyak lah. Banyak. Sampai sebelum premier itu kan berarti kan film belum ditonton, belum nonton, saya sendiri belum nonton filmnya kayak apa, tapi udah langsung pede ketika temen tanya ada proyek apa dan film agak lain. Gimana kira-kira penonton bulan Januari nih sebelum tayangnya film, penonton 2 juta merem.
Jadi gini semua mereka. Kita merem. Maksudnya kalau- maksudnya tuh tercapai, merem tuh udah tercapai. Nah, film agak lain itu kan, wah itu sih gue juga baru denger sih, maksudnya agak lain tuh ternyata bisa sampai vibe-nya sebesar vibe-nya itu. sebesar ini, antusiasme masyarakatnya bisa sampai segitunya gitu loh. Dan itu sih aplaus banget sih buat lu pada. Terima kasih Bang Udin, seseorang yang belum nonton. tetap kami mention terus. Enggak, Harus sampai nonton. gua hari ini ada aktivitas, ada kegiatan. Oke. Kapan nih kira-kira? Jangan kapan-kapan lah. Gak dengerin. Tanggal berapa aja? dengerin. Gua nanti malam itu ada setup buat syuting. Oke. Syutingnya gua nggak boleh sebut ya syuting Belum apa ya. bisa disebut. Nah, tapi sebelum syuting, gua bakal tuh tonton tuh film. Nah, itu. Berarti itu dong. hari ini juga. Hari ini juga. gua tonton. Siap. Ya. Ini tuh tanggal. Nanti gua tag di Instagram lu, ya kan? Siap. Mantap. Jadi hari ini tuh di Gitu tanggal dong. sekian lah ya. Nah. Kita target kan pecah rekor lagi. Meskipun Jadi, ini saat ini kan udah pecah rekor ya. Memang masih ada horor KKN yang udah sampai 10 juta nih. 10 juta. Kakaknya 10 juta ya? KKN 10 juta. 10 juta ya? 10,03 apa ya kayaknya ya. Terus si agak Warkop DKI Reborn tuh kemarin 6,8 juta penonton. 6,8. Itu pun tahun 2016-2017 iya. ya. Akhirnya rekornya, padahal Warkop tuh tadi nomor 2 tuh. Rekornya kelewat sama agak lain. Bahkan nggak cuman di atas 6,8, ini udah 7,8 per hari ini syuting ya. Ini ngalahin ibaratnya film yang dulu sebegitu hype-nya ya. Bahkan ini kan Warkop DKI Reborn gitu. Iya. Ini sih gokil banget ya, Gokil apalagi ya. setelah 8 tahun ya baru pecah rekor, rekor lagi, lagi. gitu. Jadi istilahnya jadi bagian dari film komedi terlaris di Indonesia. Iya, sih. gue baca di news gitu. Ini film komedi pertama di Indonesia yang memecahkan rekor seperti itu. Wah. Dan ini yang meranin, ini orangnya. Ya, meskipun nggak sebanyak abang-abang tapi ada. yang jatuh dari biang lala. Nggak usah sebanyak itu aja udah seneng, apalagi abang-abang yang porsinya memang utamanya ya. Jadi Gue pengen tahu deh. Gue dapet cerita dari teman gue sih, ketika jatuh dari biang lala, semuanya patah, terus lu agak itu gagu, di terus belakangnya. terus gagu Jadi- gimana tuh? Jadi kan si ininya kan tadinya mau wah ini semi spoiler Ya, ya. semi ini spoiler ya, ya. Semi spoiler ya. Dari awal sebenarnya. Jadi memang karena ini takut, intinya ada kejadian takut dikejar, lari gitu terus jatuh. Ya prosesnya yang manjat ini sih tetap latihan dulu, Bang. Manjat biang lalanya kan latihan dulu sampai saya tuh akhirnya cobain panjat dinding. Nyobain panjat dinding karena kan sejujurnya saya takut ketinggian. Itu ada challenging gitu ya? Itu challenging juga tuh. Begitu saya lihat kontraknya, semangat tuh. Semingunan istilahnya. Ada nggak sih Bang di Bang Udin? Apa? Semingunan ada nggak? Jawa nih, bahasa Jawa nih. Semingunan. Nggak ada ya di Nggak sana? ada. ya? Tapi kalau lo bilang biji tadi ada. Iya, ada. Biji itu nilai ya? Nilai. Semingunan itu artinya takut ketinggian. Jadi rasa was-was ketika di ketinggian tuh kayak tiba-tiba semuanya enteng gitu, Iya, kayak iya. merinding gitu lah. Itu namanya semingunan. Oh. Cuman akhirnya karena tahu ini project ini bagus, akhirnya saya terus latihan tuh panjat tebing, cobain panjat tebing. Oh, ada latihan sendiri lo ya? Ya ngambil course itu untuk supaya paling enggak waktu manjat tuh nggak kagok banget. Betul. Latihannya jangan di set gitu, latihannya di sebelum itu. Tuh, di balik layar itu ternyata ketika dia manjat biang lala, dia ada kursus sendiri dulu. Ada persiapan dulu Ada panjang. persiapan. Gitu. Jadi Oke. nggak sembarangan, termasuk juga nyari karakter si Obetnya nggak bisa ngomongnya juga Oh, itu bagaimana. sih, itu challenging banget. Karena kan yang kita tertawakan kan bukan ininya, saya Iya. kan memerankan cara ngomongnya yang nggak jelas itu kan dengan serius kan. Tidak berusaha agar ngomongnya ini dilucu-lucukan Iya. gitu, bukan dilucu-lucukan. Ini mencoba mengcapture di sosial masyarakatnya tuh
kondisi seperti ini tuh kayak apa. Itu pun yang ditekankan juga oleh Bang Aco. Oke. Iya, karena ketika kadang kan tuh teman-teman kan juga kadang ada saling brainstorm tuh ketika ini, terus ada yang usul tuh kadang. Skripnya kan dari Bang Aco udah strict. Tapi kadang kan teman-teman Ada sesama yang- stand up iya. comedian ya kan. Bisa nggak Kadang bisa jadi kayak gini kayak gitu. Ini tambahin gini gimana Iya. gitu. Kalau Bang Aco terus Bang Aco tuh sempet ada yang akhirnya jokesnya ditolak karena nggak bisa ini. Karena kalau itu udah menghina kondisi obetnya Betul, betul, gitu. betul. Itu Betul, pun betul. akhirnya sama Bang Aco pun dengan kesadaran penuh tidak diambil gitu. Di take out pasti. Jadi Wah, itu sih ini memang keren kehati-hatian sih. penuh dari Bang keren, Aco. keren. Jadi apa yang teman-teman tonton tuh ya emang udah melalui kurasi yang ketat juga gitu. Jadi bukan semata-mata hanya melihat keuntungan ya dari situ Bukan ya. semata-mata nyari keuntungan dan nyari lucu doang. Betul, Enggak. Bahkan waktu itu kalau misalnya jokesnya dimunculin mungkin bagian dari yang lucu juga, tapi karena terasa ini wah, ini udah ke fisik obet nih, bukan lagi ke awkwardan si perespon atau itu ya. lawan Iya, bicara iya, obetnya iya. gitu. Oke. Nah, terakhir. Sekarang kan lu di titik ini. Di titik dimana orang sudah melihat ini Sadana Agung. Semoga ya. Ini sih Amin. lagi sambil jalan merintis teman-teman ya ini ya. Nah, next targetnya apa? Sebenarnya kan kalau saya di entertain kan yang memutuskan bukan saya ya. Putusin kan yang casting, rekrut itu ya, yang betul. merekrut gitu. Tapi harapannya sih sih pengen lebih banyak di acting lagi gitu. Karena ternyata happy, ternyata senang. Udah berapa film sih? Sekarang 11. Ini jelas bukan sombong karena masih kehitung ya teman-teman ya. Sombong itu kalau udah banyak banget, nah itu kalau baru masih bisa dihitung berapa ya? 11. Nah, itu kan masih jelas tuh. Filmnya apa aja tuh satu-satu saya masih bisa sebut ya kan. Cuman berbagai genre udah dicoba meskipun sampai sekarang kesempatannya masih paling banyak tetap di komedi ya. Iya, karena keluar dari lingkup itu ya, dari Iya, komedian munculnya ya. dari itu. berangkatnya dari lingkup stand up comedy. Wah, mantap. Mas, satu lagi dong, Mas. Apa? Apa tuh? Pesan buat orang yang belum nonton film agak lain. Buat yang belum nonton film agak lain, ini buat yang di luar sana ya. Nah, ini kan orang-orang udah nonton. Aduh. Kecemes gue. Buat yang belum nonton agak lain, segera tonton. Nih, film ini adalah film dengan LPM terpadat. Buat yang belum tahu, LPM itu love per minute atau istilahnya ketawanya per menit. Ini film dengan tawa terpadat yang pernah saya tahu ya, setidaknya ya di Indonesia terutama. Bahkan dengan diangkatnya ekspektasi penonton seperti ini, kalian masih dapat lebih lagi. Kalau Mas Benny tuh kemarin sampai sepede di mana bilang film ini ku jamin 100 kali kalian tertawa. Wah. Sampai akhirnya ada orang yang dengan sengaja pakai counter. Oh. Pakai cetit-cetit itu. Iya, iya. Itu kayak biasa buat Kayak, zikir, biasa iya, buat buat zikir, iya. buat ngitung dufan tuh ya kan. Biasanya pramugari tuh. Ya itu gitu. Itu untuk nulis, untuk ngitung tawa dia di bioskop. Wah. Janji Mas Benny 100 kali itu tawa. Nah. Dia ngitung lebih dari 300. Wah. Maksudnya, Lu bawa nggak? Kemarin lu bawa maksudnya nggak? bahkan lebih dari itu. Lu bawa nggak? Ah, Pikiran. Gua bawa kali abis ini. boleh. Hitung sendiri. Pokoknya padat lah. Padat ya. Di satu sisi juga ini film yang lengkap banget. Kalau kalian mikir paket ini, lengkap berarti ya? kalian pikir ini horor, Hmm. iya ada horornya. Drama, ya ada. Terus percintaan ada. Lucu sudah pasti. Sikat nonton film agak lain langsung di bioskop sekarang. Gua langsung download Gothic ya. Ini gua ada. Baru download Gothic-nya bahkan. Saskianya belum gua download. Lo ada pertanyaan nggak? Terakhir. Mantap. Oke. Ada lagi. Terima kasih teman-teman sudah menonton di spesial agak lain bersama pemainnya Mas Sadana Agung. Oke, sampai jumpa di next episode di podcast Obrolan Gak Perlu. Terima kasih Mas Sadana. Terima kasih banyak Bang. Terima kasih. Mas Dana.